Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali lagi tentang teori behavioristik pada aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang tentang definisi dari teori behavioristik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum-hukum belajar dalam pandangan teori behavioristik. Bahkan kita sudah sampai pada pembahasan kritik terhadap teori behavioristik. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada 3 hal yang dikritik dari teori ini. Yang pertama adalah teori ini dianggap tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks dari diri individu siswa. Kemudian yang kedua, teori ini tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Kemudian yang terakhir adalah teori ini itu cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Jadi teori ini dianggap kaku, walaupun pada kenyataannya teori belajar ini tuh masih sangat kita gunakan, masih digunakan, dan masih sangat bermanfaat. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Oke, aplikasi dari teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah aliran behavioristik ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Jadi teori ini mengarahkan kepada hasil belajar itu harus ada perubahan. Jadi hasil dari belajar itu pokoknya seseorang itu harus berubah dan harus tampak. Berubahnya itu harus tampak. Kemudian yang kedua dari aplikasi ini adalah menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedua adalah menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Jadi siswa itu kenapa dianggap seperti ini? Karena begini, siswa sebelum datang ke kelas itu guru sudah menyiapkan siswa ini harus apa. Itu akhirnya arahnya adalah siswa dianggap sebagai sesuatu yang pasif. Kemudian yang kedua, unsur-unsur penting dalam behavioristik seperti hubungan stimulus respon, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, kemudian reinforcement dan hukuman. Hal-hal ini itu adalah unsur-unsur penting yang ada di behavioristik. Kalau misalnya pengen mengaplikasikan pembelajaran melalui behavioristik, maka hal-hal ini harus ada. Adanya hubungan stimulus respon, siswa pasif, kemudian perilaku sebagai hasil belajar itu harus tampak. Kemudian ada pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, dalam artian dengan penataan aturan-aturan pembelajaran yang ketat. Kemudian adanya reinforcement itu penguatan, dan adanya punishment atau hukuman. Kemudian aplikasi dari teori belajar ini yang keempat adalah sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini itu terstruktur rapi dan teratur. Maka orang belajar itu harus dihadapkan pada aturan yang jelas, karena dengan aturan yang jelas seseorang itu bisa disamakan. Jadi aturan yang jelas bagi seluruh kelas itu bisa membuat kelas itu menjadi rapi dan teratur. Bukan kelasnya, tapi proses pembelajaran di dalam kelasnya yang menjadi rapi dan teratur. Kemudian aplikasi yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Itu ditekankan pada penambahan pengetahuan. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak ditekankan pada bagaimana siswa itu menjadi meningkat kreativitasnya, tidak, tapi tujuan pembelajaran ditekankan kepada penambahan pengetahuan baru.
Jadi siswa itu diposisikan seperti gelas kosong, kemudian dikasih air, semacam itu. Kemudian yang terakhir, aplikasi dari teori behavioristik adalah evaluasi penekanan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil test. Jadi evaluasi dari proses belajar teori behavioristik adalah karena respon pasif, sehingga menggunakannya biasanya alat pembelajarannya adalah paper dan pencil test. Contohnya adalah misalnya semua siswa dikasih pertanyaan yang sama atau dikasih pertanyaan multiple choice misalnya, sehingga alat yang digunakan adalah paper dan pencil test. Balik lagi, itu untuk mengetes. Jadi fungsinya pembelajaran behavioristik adalah untuk mengetahui pengetahuan yang telah diajarkan sebelumnya. Just it. Selanjutnya, aplikasi dasar. Aplikasi dasar dari teori ini dalam pembelajaran adalah kegiatan belajar itu ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi aplikasi teori ini adalah kegiatan belajar itu ditekankan untuk agar siswa bisa mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi bukan pengetahuan itu bisa didapatkan sendiri oleh siswa, bukan. Jadi kalau evaluasi, di dalam evaluasinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, evaluasinya itu akhirnya tes pengetahuan yang sudah diajarkan oleh gurunya. Begitu. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Jadi materinya juga berjenjang. Kemudian pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. That's it. Sehingga pembelajaran teori behavioristik ini itu penekanannya tidak pada proses, tapi pada hasil belajar. Kalau hasil dari jawaban siswa itu benar, maka siswa sudah dianggap sebagai atau siswa sudah belajar, dianggap sudah belajar dan menyelesaikan tugas belajarnya. Selanjutnya, nah, langkah-langkah pembelajaran di dalam teori ini. Langkah-langkah pembelajaran dalam teori ini itu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi guru atau pendidik itu misalnya pengen menggunakan teori belajar ini untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajarnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menganalisis lingkungan kelas. Kemudian yang ketiga adalah menentukan materi pelajaran. Materi pelajarannya ditentukan dulu di awal. Kemudian yang keempat, memecah materi menjadi bagian-bagian kecil seperti pokok bahasan, sub pokok bahasan, topik dan sebagainya. Kemudian selanjutnya menyajikan materi pelajaran. Kemudian ini pada saat sudah proses perencanaan ya, berarti poin 4 di atas tadi, yang paling atas itu proses perencanaan. Kalau mulai dari poin 5 itu sudah proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi menyajikan materi pelajaran. Saat menyajikan materi pelajaran, siswa dikasih stimulus, memberi stimulus. Setelah memberi stimulus, guru mengamati dan mengkaji respon. Jadi respon siswa dikaji karena sudah dikasih stimulus pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan penguatan atau reinforcement maupun punishment. Jadi guru bisa ngasih hadiah maupun kecaman-kecaman agar siswa nurut dan mengerjakan tugas. Selanjutnya dari setelah diketahui hasil dari setelah dikasih penguatan dan dikasih punishment itu sudah dilihat ternyata butuh ada stimulus baru, maka guru memberikan stimulus yang baru.
kemudian mengamati dan mengkaji respon siswa kembali, kemudian memberikan penguatan lanjutan dan hukuman, yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, kelemahan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik itu seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Sudah dijelaskan tadi ya. Sebab banyak variabel atau hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah dengan hanya sekedar hubungan stimulus dan respon. Jadi sebenarnya proses belajar itu tidak sesimpel stimulus, hubungan antara stimulus dan respon saja. Kemudian teori ini itu tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Jadi kalau stimulusnya begitu, maka responnya harus begitu, dan dia itu nggak bisa menjelaskan kenapa kok gagal. Misalnya sudah dikasih stimulus ini, kemudian responnya kok nggak keluar, misalnya begitu. Responnya kok tidak sesuai dengan seharusnya. Teori belajar ini tidak mampu menjelaskan alasannya mengapa, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Kelemahan teori belajar behavioristik yang kedua adalah dari teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Jelas, karena siswa semua dalam satu kelas itu dipukul sama rata. Kemudian pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Jadi kritik atau kelemahan dari teori belajar ini adalah menyebabkan siswa tidak memiliki inovasi, tidak kreatif, dan tidak bisa berimajinasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang teori belajar behavioristik. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.